Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyanto STMPD dari calon guru penggerak angkatan 11. Perkenankan, di sini saya akan menyampaikan video terkait dengan sosialisasi budaya positif di SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Karya 1 Karanganyar, Bapak Teguh Setio Raharjo SKOM MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, dan beberapa karyawan yang bisa hadir di ruangan ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengerjakan semua aktivitas yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan baik dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salam sholawat senantiasa kita sanjungkan ke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang sudah bisa bergabung di ruang rapat ini, perkenankan saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Bina Karya 1 Karanganyar akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di lingkungan SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif tersebut, nanti saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa berkenan memberikan arahan, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan kepada saya utamanya dan kepada Bapak Ibu guru yang nanti akan mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan ke-12. Karena dari beberapa informasi yang baru saya peroleh, untuk pendaftaran seleksi calon guru penggerak angkatan ke-12 akan segera dibuka. Oke, saya kira itu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teguh Setio Raharjo SKOM MPD. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan arahannya. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Supriyanto selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bu Bapak Guru dan karyawan SMK Bina Karya 1 Karanganyar Kebumen. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang sudah dilayangkan oleh Bapak Heri dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Kita di sini bisa menghadiri dan nanti harapan sekolah nanti ibu bapak bisa mencerna apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Heri Supriyanto. Dan untuk Pak Heri, sekolah mengucapkan terima kasih karena Pak Heri sudah mendaftar, kemudian diterima, kemudian harapan kita nanti di SMK Bina Karya 1 ada satu atau lebih guru penggerak. Ibu bapak yang saya hormati, apa yang nanti disampaikan oleh Pak Heri Supriyanto itu mungkin sudah dilakukan sekolah dan mungkin ada yang belum dilakukan sekolah. Maka apabila nanti ini kegiatan yang baik, apa yang disampaikan nanti budaya yang baik itu tidak kalah bisa dilaksanakan di sekolah. Tidak ada salahnya kalau itu nanti dilaksanakan di sekolah.
izin kepada ibu bapak semuanya nanti diberi masukan apabila ada hal-hal budaya positif yang belum tercantum, kemudian nanti bisa direncanakan untuk dilaksanakan ketika budaya positif yang nanti disosialisasikan sekiranya belum dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Pak Heri Supriyanto untuk melanjutkan kegiatan ini, dan kami keluarga besar SMK Bina Karya 1 Karanganyar diberikan pencerahan sehubungan dengan budaya positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan dan motivasi kepada diri saya dan juga motivasi kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang nanti akan mendaftar di calon guru penggerak angkatan ke-12. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan langsung menyampaikan terkait apa sih budaya positif itu. Budaya positif itu adalah sesuatu hal yang sifatnya memang sudah positif dan kita sudah banyak sekali melakukannya. Cuma yang kita lakukan itu kita belum mengetahui itu termasuk di bagian yang mana. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita. Yang mana tujuan dari budaya positif ini nanti ujungnya adalah berpihak kepada murid. Bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada murid, dan akhirnya di ujung dari di budaya positif ini nanti murid akan lulus sesuai dengan harapan sekolah dan nanti akan bisa memasuki di dunia setelah lulus SMK, baik di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya meyakini Bapak Ibu sudah beberapa yang mengetahui apa makna dari ke-8 ini. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya berikan penjelasan lebih rinci lagi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong jangan sepaneng ya. Monggo nanti di tengah-tengah sosialisasi ini nanti saya bisa memberikan ice breaking sehingga Bapak Ibu bisa tersenyum lebar tanpa adanya beban. Paradigma baru yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Diferensiasi itu apa Bapak Ibu? Diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar atau kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid itu harus kita ketahui. Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama itu dengan cara mencari tahu dari guru atau dari hasil rapot sebelumnya. Kemudian kita analisis. Dari analisis nilai yang diperoleh di kelas sebelumnya itu bisa menentukan langkah kita untuk menentukan langkah pembelajaran berikutnya yang akan kita lakukan. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kita sudah 2 tahun pelajaran ini menyelenggarakan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Dimensinya apa saja? Kalau dinyanyikan dalam bentuk lagu itu ya, saya ini hafal setelah mengikuti guru penggerak Bapak Ibu. Lagunya begini: belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ada 6 dimensi yang dinyanyikan
Dan itu Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi yang pertama terkait budaya positif. Ini yang kedua. Miskonsepsi saya lompat Bapak Ibu. Ini perlu penjelasan yang lebih detail. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Kalau disiplin itu, ini dulu Pak. Disiplin itu adalah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau siswa itu melanggar aturan, berarti dia akan mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab dari pelanggaran tersebut. Nah, kalau ditambah dengan disiplin positif ditambah kata positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan. Jadi cara penerapannya Bapak Ibu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan ataupun hukuman. Jadi dengan disiplin positif siswa atau murid itu akan mengikuti aturan tanpa tertekan, tanpa terpaksa. Dia rela berangkat balik sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah, itu bukan karena ingin tidak dihukum, bukan karena dia diancam, ataupun kalau di SD itu yang berangkat balik, anak yang berangkat balik itu sama gurunya mendapat stiker tanda bintang ditempel di dadanya, kemudian dia merasa bangga. Jadi saya berangkat paling gasik nomor 1 dapat tanda bintang, gitu ya. Jadi teman-teman lainnya itu bisa melihat dia bahwa dia yang paling gasik. Itu termasuk di penghargaan Bapak Ibu. Jadi bagaimana disiplin positif itu tumbuh dari diri, dari dalam hatinya, sehingga bukan anak itu berdisiplin karena biar tidak dihukum, disiplin biar mendapat penghargaan, bukan Bapak Ibu. Tetapi disiplin itu karena memang anak itu ingin menerapkan dirinya agar menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik lagi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian setelah disiplin positif, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini di beberapa instansi internasional pun mereka juga membuat poin-poin apa saja yang termasuk di nilai-nilai kebajikan. Dan di Indonesia nilai-nilai kebajikan yang dibuat itu sudah tercantum pada profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan ada 6 dimensinya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dimensi yang pertama, berkebinekaan global dimensi yang kedua, gotong royong yang ketiga, mandiri yang keempat, kreatif yang kelima, dan yang terakhir bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Dari instansi lain tidak perlu saya sebutkan, Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri di slide. Kemudian yang berikutnya dari disiplin positif ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti yang akan mendasari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan siswa. Siswa melakukan sesuatu hal itu karena memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan yang dipenuhi oleh siswa. Mereka melakukan sesuatu hal itu bisa karena ingin bertahan hidup, bisa karena kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebagai contoh saya berikan satu contoh saja. Misalkan kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah misalkan mereka di dalam satu kelas itu ingin teman-temannya itu menganggap sama dengan teman yang lainnya, tidak dikucilkan. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini misalnya ingin dianggap bahwa siswa tersebut memiliki kelebihan
prestasi di bidang volley. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif yang berikutnya adalah, nah ini tadi masih terkait dengan yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu sebagai seorang guru yang melakukan hukuman, itu berarti Bapak Ibu itu sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum itu bisa saja apa yang Bapak Ibu lakukan itu belum tertulis. Misalkan ada siswa yang terlambat masuk kelas, sama Bapak Ibu langsung nggak boleh masuk, silakan tunggu di luar 30 menit. Nah setelah itu baru boleh masuk, misalkan. Itu belum tertulis, belum ada di aturan tata tertib sekolah. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu aturan main tata tertib sudah tertuliskan dan anak melanggarnya. Kalau anak melanggarnya tentu akan ada konsekuensinya. Misalnya anak datang ke sekolah pas jam 7, konsekuensinya tidak bisa masuk ke sekolah karena pintu gerbangnya ditutup. Kemudian berbeda dengan restitusi. Restitusinya adalah harapan yang tertinggi yang bisa diperankan oleh seorang guru. Restitusi itu kalau di posisi kontrol guru adalah sebagai seorang manajer, di mana guru itu tidak melakukan menghukum secara ucapan langsung. Kamu melakukan pelanggaran, hukumannya ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dengan cara mendiskusikan kepada siswa yang melanggar. Misalnya siswa yang terlambat, kenapa terlambat? Nanti siswa akan memberi alasan. Setelah memberi alasan, kira-kira bagaimana agar besok kamu tidak terlambat? Siswa itu nanti akan mencarikan alternatif jawaban. Ya Pak, besok saya akan bangun lebih asik. Caranya bagaimana? Saya akan memasang alarm Pak. Selain itu, saya minta tolong ibu saya Pak untuk membangunkan jam 5 pagi misalnya. Jadi itu adalah cara-cara yang diusulkan oleh anak dan akan disepakati dilaksanakan oleh anak tersebut. Sehingga anak dalam menjalankan hukuman itu dari dirinya, dari solusi yang diusulkannya, sehingga bukan semacam hukuman yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, adakah pertanyaan sampai di poin ini Bapak Ibu? Pak Murti sudah jelas belum Pak Murti? Sudah jelas di Pak Murti? Ya, ini sebentar lagi juga sudah selesai Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi yang sudah saya ceritakan di depan. Posisi kontrol guru yang paling tinggi adalah di posisi manajer, di mana guru itu tidak menghukum tetapi bersama-sama berkomunikasi dengan siswa untuk mencari solusi pemecahan atas pelanggaran yang dilakukan siswa. Misalnya yang pertama dihormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang di sini berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu. Ini adalah posisi Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ya, pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa, oh iya saya salah gitu ya. Jadi merasa dia itu saya sudah melanggar aturan, sudah membuat guru saya malu dan lain-lain. Kemudian posisi yang berikutnya, posisi sebagai teman. Contoh yang dilakukan guru misalnya Bapak Ibu, tolonglah kamu, ini seorang guru menyampaikan ke siswa ya, tolonglah kamu lakukan yang terbaik demi Pak Heri ya. Nah itu dia memposisikan sebagai seorang teman. Jadi dia akan melakukannya itu karena diminta Pak Heri. Jadi dia akan rela melakukannya itu untuk Pak Heri, bukan semata-mata dia itu menjalani hukuman. Kan? Kemudian sebagai pemantau, seorang pemantau ini adalah seorang yang selalu memegang tata tertib. Kamu melanggar tata tertib ini Mas, konsekuensinya kamu nanti begini Mas. Itu sudah tertulis sesuai
dengan apa yang dilanggarnya. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya Bapak Ibu. Ini tinggal 2 poin lagi. Nah, ini contoh posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga posisi merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi tadi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai posisi teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai posisi apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Sebagai teman, penghukum. Sebagai apa Pak Raya? Penghukum. Jadi hukumannya ya kalau nggak mengerjakan tugas, nggak dapat nilai. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Ini perlu Bapak Ibu lakukan untuk membuat budaya positif di lingkungan sekolah, dimulai dari budaya positif di lingkungan kelas yang Bapak Ibu mengajar. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berisi sesuatu hal yang kata-kata positif. Misalnya menjaga kebersihan. Artinya ketika itu sudah menjadi kesepakatan kelas, Bapak Ibu sebagai wali kelas misalnya, kesepakatan kelas di kelas 12 TP1 misalnya, nomor 1 kesepakatan kelas 12 TP1 kebersihan kelas misalnya. Berarti otomatis kebersihan kelas di kelas 12 TP1 itu menjadi kesepakatan. Apabila ada sampah, ada berserakan di ruangan itu, berarti menjadi tanggung jawab semua yang menempati ruang tersebut, yaitu semua siswa di kelas 12 TP1. Kemudian keyakinan kelas yang berikutnya, dilarang untuk mencuri. Berarti sama-sama harus menjaga keamanan, harus saling menghormati. Begitu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu nanti setelah dijadikan satu, dirangkum, nanti siswa di kelas itu kita berikan 1 lembar kertas, kemudian mereka bisa menuliskan, mengusulkan 1 atau 2 kesepakatan yang mereka inginkan. Setelah itu kertas itu dikumpulkan semua, setelah itu dirangkum. Setelah dirangkum yang sama-sama itu nanti dikelompokkan. Dan nanti setelah itu baru kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa kelompok dan terbuatlah apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini dilakukan Bapak Ibu, nanti kelas itu akan lebih kondusif. Artinya siswa yang akan melanggar aturan, ada kesepakatan kelas yang tertera di sana, sehingga anak yang akan melanggar aturan itu otomatis akan ada remnya. Ini ada kesepakatan kelas. Kalau saya melakukan ini, nanti saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-8 adalah segitiga restitusi, di mana guru sebagai seorang manajer harus menggunakan segitiga restitusi ini. Ada tahap yang pertama itu paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Jadi siswa setelah melakukan pelanggaran itu kita harus menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi di jalan sepedanya rusak Pak, misalnya itu. Kemudian setelah itu sepedanya kamu apain? Saya bawa ke bengkel Pak. Setelah dibawa bengkel, setelah itu saya baru berangkat sekolah Pak. Akhirnya saya sampai di sekolah terlambat. Terus Bapak Ibu guru menyampaikan, baiklah, untuk hal seperti itu, kesalahan seperti itu, atau mungkin musibah seperti itu, hampir semua orang mengalami. Artinya semua orang pernah mengalami hal yang sifatnya tidak direncanakan oleh manusia. Jadi siswa itu tetap, walaupun dia melakukan terlambat itu kan melanggar ya, tetap posisinya stabil, tidak naik emosinya. Setelah stabil, baru kita
kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah berarti walaupun kamu tadi sepedanya rusak, kemudian kamu ke bengkel dulu, setelah itu kamu ke sekolah terlambat, kamu tetap yang kamu lakukan ini adalah melanggar tata tertib sekolah. Apa kamu menyadari kalau yang kamu lakukan terlambat ini melanggar tata tertib? Siswa akan jawab, iya Pak, saya menyadari. Terus guru menanyakan keyakinan. Terus bagaimana cara kamu besok biar tidak terlambat lagi? Misalkan gitu ya, saya besok akan berangkat lebih awal misalnya, karena sepeda saya sudah tidak rusak Pak. Dan misalkan terjadi sepedanya rusak lagi, ya nggak masalah, tetap kita lakukan tahap segitiga restitusi. Karena yang namanya musibah bukan manusia yang merencanakan. Tapi apabila karena dia terlambat kok karena bangun kesiangan, itu berarti kan sesuatu yang sebetulnya bisa dikondisikan. Jadi anak biar tidak bangun kesiangan itu harus melakukan beberapa tindakan-tindakan yang bisa membuat dia bangun lebih awal. Bapak Ibu, demikian sosialisasi terkait dengan budaya positif di lingkungan SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Ini hanya sebagian Bapak Ibu, karena durasi waktu yang disediakan hanya beberapa menit, tidak lebih dari 1 jam. Saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Nanti Bapak Ibu saya akan mengirimkan materi ini di grup WhatsApp sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, bisa mempelajarinya, dan mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita ini dengan kebersamaan. Karena tidak mungkin salah satu guru melaksanakan budaya positif, guru yang lain tidak melaksanakan. Itu sama saja, ya, sama saja omong kosong. Kita tidak bisa menciptakan budaya positif. Artinya budaya positif itu tercipta dengan kebersamaan, dengan kekompakan kita bersama-sama dalam melaksanakan budaya positif. Sebelum saya akhiri, mohon ada yang memberikan masukan, tanggapan terkait dengan budaya positif kepada Bapak Nasuha, dipersilakan. Bapak Nasuha. Ditemukan sebuah manusia ini sebenarnya mulai sekolah mulai diterapkan di sekolah kita. Dan terbukti ketika ada pelanggaran yang dilakukan memang mungkin perlu dirapikan, terutama dalam hal administrasiannya dan kesepakatan antar guru dan siswa. Guru mungkin ada kesepakatan dengan siswa yang kemudian tertuang dalam pernyataan-pernyataan yang nyata yang tertulis, sehingga itu mudah untuk mengontrol apa yang telah disepakati. Kayaknya seperti itu. Oke, cukup Pak Nasuha. Oke, terima kasih Pak Nasuha atas masukannya. Memang betul Bapak Ibu, kita perlu menuliskan kesepakatan itu di satu lembar kertas, yang mana nanti di lembar kertas itu disahkan. Kalau itu di kesepakatan kelas 12.1 yang saya contohkan tadi, berarti di situ ada wali kelasnya, ada ketua kelasnya, ada sekretarisnya, tanda tangan mewakili bahwa kesepakatan kelas itu sudah disepakati bersama. Kemudian kalau ditambah lagi lebih bagus, di kolom yang paling bawah nanti ada tambahan dari kepala sekolah ataupun dari wakaf guru-gurunya. Oke, terima kasih Pak Nasuha. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Ikarianto, cukup? Bu Erlin, cukup? Pak Dwi, mau Pak Dwi? Cukup Pak. Oke, kalau cukup, saya kira apa yang saya sampaikan ini memang baru sekilas Bapak Ibu, karena kita akan merintisnya kekompakan kita. Selama ini kan Bapak Ibu mungkin berjalan melakukan kesepakatan secara individu
masing-masing Bapak Ibu. Nah sekarang ingin saya samakan, mari kita langkahkan kaki kita dengan kebersamaan mengarah ke budaya prosedur yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan menyediakan waktu memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap berikutnya adalah untuk perumusan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan murid-muridnya. Berikut videonya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Kelas berapa ini ya? 12 TP3. Ya, kelas 12 TP3. Sebelumnya Peri mengucapkan selamat. Kalian sudah dinyatakan naik kelas. Kemarin baru saja liburan. Libur berapa lama kemarin? 1 bulan lebih. Ya, kemarin kalian sebelum terima rapor, kalian masih di kelas 11. Setelah terima rapor dan dinyatakan naik ke kelas 12. Dan saat ini kalian sudah duduk di kelas 12. Oke ya. Untuk pertemuan awal ini, sebelum nanti kita melangkah selama 1 semester ke depan, kita akan membuat 1 harapan dan 1 impian. Iya. Yang mana dari harapan ini nanti akan menjadi sesuatu yang akan kalian rasakan selama 1 semester, bisa jadi selama 1 tahun. Kalau nanti apa yang disepakati di kelas ini bisa kalian sepakati untuk semester berikutnya. Jadi bisa 1 semester ataupun bisa 2 semester ya. Jadi nanti sampai kalian akan menjelang lulus. Kelas, impian kelas. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas. Impian kelas. Impian kelas itu adalah sesuatu yang kalian inginkan terjadi di kelas ini. Bisa berisi harapan-harapan yang membuat kegiatan kelas ini pada saat terjadinya pembelajaran itu menjadi sesuatu yang kalian harapkan. Misalnya ya, yang pertama, kelas selalu dalam keadaan yang bersih. Itu hanya 1 misal saja. Dan nanti silakan kalian bisa mengusulkan apapun harapan kalian yang ingin kalian rasakan di kelas ini. Begitu ya. Harapan-harapan yang akan kalian rasakan dan akan kalian ciptakan setelah kalian itu bermimpi dengan menuliskan impian kelas. Setelah itu impian itu akan kalian wujudkan di kelas. Sehingga di kelas ini nanti akan tercipta pembelajaran yang saling menghormati sesama teman, saling menjaga kerukunan, jadi tidak ada yang saling mengejek, saling memukul, apalagi terjadi pencurian. Ada yang kehilangan uang misalnya, itu pasti tidak akan terjadi di kelas ini.
Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Sudah jelaskah? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nanti Pak Heri akan membagikan kertas ini. Nanti saya bagi satu-satu. Tolong kalian menuliskan harapanmu. Lebih dari satu boleh, lebih dari dua boleh, lebih dari tiga juga boleh. Siap? Ada yang kurang jelas? Tidak? Oke. Sekarang saya bagikan dulu. Tolong dibagi sebelahkan ya, per anak satu lembar ya. Dinamai Pak. Gak usah dinamai. Kalau dinamai nanti ada yang malu-malu. Nanti namaku dibagi yang jelas. Jadi kalian biar lebih bebas dalam menuliskan apapun itu. Dan saya tidak akan hafal ini siapa yang menulis. Tidak akan saya catat. Untuk menuliskan harapan minta waktu berapa menit? 30 menit kelamaan. Berapa 5 menit cukup enggak? Oke, kalau 5 menit cukup silakan kalian tuliskan harapanmu. Harapan yang menjadi impian di kelas 12 TP 3. Saya beri waktu 5 menit. Oh, belum ada yang kurang. Maaf. Ada lagi yang belum ke bagian kertas pelapor? Halo, Pak belum? Kurang ya Pak? Jangan mempermasalahkan warna ya. Kita tidak ada makna apapun dengan warna kertas. Siapa lagi yang belum? Ya, satu siswa satu kertas ya. Oke, waktunya 5 menit ya. Oke. Pak Heri tunggu 5 menit. Masih ada 1 menit lagi. Silakan dituliskan apapun yang menjadi harapanmu ya. Nggak usah ragu-ragu menuliskan. Karena di lembar itu tidak ada nama. Jadi Pak Heri tidak akan tahu ini yang menulis siapa, tidak tahu Pak Heri. Lebih dari satu harapan boleh, 2 harapan lebih boleh, 3 boleh kakak juga boleh. Ya, 3 harapan pun juga boleh. Bagi yang sudah selesai nanti silakan bisa maju untuk menempelkan di sini. Ini adalah kolom untuk menempel impian kelas. Nanti silakan maju semuanya menempel sendiri-sendiri ya. Ditempel yang rapi biar nanti mudah dibaca. Oh, ini ada yang berbeda tulisnya ya.
Oke, tolong semuanya harus menempel ya, jangan ada yang tidak ya. Kita semuanya ikut ya, pipanya dimatikan dulu biar tidak kabur. Nanti tempelannya bisa kabur. Impian kelas ini nanti kalau dirangkum itu bisa jadi menjadi satu halaman folio ya. Cuma nanti bisa kita pilih, pasti ada yang sama. Dari 1, 2, 3 siswa yang menuliskan ada yang beberapa yang sama. Boleh saya minta dibantu salah satu untuk maju membacakan. Mas Sabil, ya dibacakan urut dari sini ya. Enggak ada Mas. Tolong ini Mas Sabil akan membacakan. Ini ada yang belum ditempel karena tadi salah dalam menulis ya. Ini kebalik yang ada lemnya. Oke Mas Sabil dibaca persatu, nanti biar temannya membaca. 1. Semoga kelas menjadi bersih. 2. Tidak merendahkan satu sama lain. Tidak ada pembulian nama orang tua. Coba kira-kira Sabil, kamu nama bersih. Bersih. Terus Tidak merendahkan satu sama lain. berarti menghormati. Tidak ada pembulian nama orang tua. Pembelian boleh. Tidak ada pembelian. Kelas sukses semua. Sukses semua. Tidak tidur waktu jam pembelajaran. Tidak tidur. Oke. Tidak bermain HP waktu pembelajaran. Tidak main HP. Ya. Pembelajaran lebih santai. Pembelajaran santai. Pembelajaran santai. Terus Setiap ruangan ada wifi. wifi di ruangan. Siswa dapat masuk tepat waktu. Berarti tepat waktu. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti KBM diikuti dengan baik. Terus Kelas yang bersih. kelas yang bersih sama ini. Pulang sekolah jam 12 siang. Pulang jam 12. Pulang sekolah jam 12. Pasang wifi. Wifi sama di sini. Sukses semua. Sukses semua di sini.
ada wifi di ruangan. Sekolah hanya 5 hari. Sekolah 5 hari. 5 hari kerja. Hari Sabtu libur. Hari Sabtu libur sama dengan 5 hari. Kurangi jam pembelajaran. Kurangi jam pembelajaran. Berarti ya kalau belajar. Ini. Semoga mendapat nilai yang tinggi. Prestasi. Nilai tinggi termasuk prestasi ya. Semoga dapat langsung bisa bekerja di perusahaan besar. Berarti setelah lulus Bagi seluruh kelas 12 sampai 3. ya. Oke. Sudah cukup diganti Mas Irfan. Dilanjutkan Mas Irfan. Terima kasih Mas Arvin. Ya sampai di sini ya Irfan. Absen kehadiran siswa tapi ditingkatkan lagi. Berarti rajin. Rajin. Lulus semua. Lulus semua. Berarti sukses. Kalau lulus kan sukses ya. Iya. Iya. Mempergunakan wifi sekolah untuk memudahkan proses pembelajaran di kelas. Ya, ada wifi. Semua tanpa syarat. Lulus semua tanpa syarat. Ini namanya lulus tanpa syarat. Lulus dengan nilai yang memuaskan. Prestasi. Mana ya prestasi? Lulus dan mendapat nilai yang maksimal. Prestasi. Lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Prestasi lagi. Memiliki ruang kelas yang tertutup. Ruang kelas berarti nyaman nih menurutnya. Ruang kelas nyaman. Pembelajaran lebih santai. Pembelajaran lebih santai. Memiliki AC di ruang kelas. AC di ruang kelas nyaman ada AC. Kelas yang tertata rapi sebelum kelas dimulai. Nyaman. Sama. Lulus semua dan menjadi orang sukses. Lulus semua berarti sukses semua. Siswa tidak membuang sampah di laci meja. Bersih. Bersih ya. Terciptanya kelas yang bersih. Bersih lagi. Ada wifi di kelas. Ada wifi di kelas. Wifi yang masih Sudah ini ada dua saja. Ya dibacakan Mas. saling menghargai. Saling menghargai. Menghormati ya. Kelas aman. Kelas nyaman. Siswa dapat belajar dengan nyaman dan baik. Berarti pembelajaran KPM diikuti dengan baik. Siswa dapat masuk kelas dengan tepat waktu. Tepat waktu. Ya cukup. Ya terima kasih. Oke, ini adalah impian kelas yang kalian inginkan di kelas 12 3. Kita beri aplaus untuk kelas 12 3. Sekarang saya bertanya, apakah impian kelas yang kalian tuliskan ini ada yang melanggar peraturan sekolah? Adakah yang melanggar aturan pemerintah? Tidak. Contohnya lulus tanpa syarat. Ya, lulus di sini pemerintah itu sudah menentukan kriteria. Salah satunya saya sampaikan harus mengikuti pembelajaran dan mengikuti rangkaian ujian sekolah. Itu nanti setelah diikuti akan dinyatakan lulus. Kalau tidak ikut berarti tidak lulus. Artinya yang lulus tanpa syarat ini melanggar peraturan pemerintah. Berarti tidak boleh. Sehingga di sini
jam pelajaran. 1 jam pelajarannya itu adalah berapa menit? 40 menit. 1 jam. Kalau kalian pulang jam 12, berarti jam 7 sampai dengan jam 12 itu cuma 5 jam. 5 kali 60 menit. Ya, jam 7 sampai 12 kan 5 jam kali 60 menit. Berarti cuma 300 menit. 300 menit dibagi 40. Berapa jam? 7 jam 20 menit. Betul? Kalau 7 jam pelajaran 7 kali 40 280 menit. Ditambah sisanya berarti 20 menit. Karena satu harinya 300 menit. 7 jam pelajaran itu belum ada istirahat. Kalau dikurangi istirahat berarti cuma 7 jam pelajaran. Padahal kita paling tidak 50 jam ini kalau dibagi 6 hari. Dibagi 6 hari Senin sampai Sabtu. Apalagi tadi ada yang mendaki 5 hari kerja. Berarti dibagi 5 hari 50 jam dibagi 5 hari berarti sehari harus 10 jam. 10 jam berarti pulangnya nggak mungkin jam 12. Bisa jam 4 ataupun setengah 4 paling mantap. Berarti yang mana yang tidak. Nah ini pulang sekolah jam 12 ini melanggar aturan kurikulum. Kurikulum adalah yang mengatur jam pembelajaran. Berarti yang ini tidak boleh. Ada lagi yang kurang pas, tidak pas atau melanggar aturan peraturan sekolah. Bersih, mendukung ya, menghormati, mendukung. Pembulian tidak boleh, mendukung. Sukses semua, sangat mendukung. Tidak tidur ini juga mendukung karena pada saat pembelajaran masa tidur. Tidak main HP juga mendukung ya. Ya, biar fokus pada pembelajaran. Kemudian pembelajaran santai. Pembelajaran santai atau tidak santai itu subjektif. Jadi kalau Pak Heri sedang mengajar ya saya inginnya santai tapi bisa sesuai tujuan. Artinya Pak Heri tidak terlalu mengajarnya tidak terlalu berat, gitu ya. Bisa menjelaskan dengan baik, kalian menerima juga dengan santai tapi bisa paham. Begitu yang dimaksud santai? Atau santai yang seperti apa yang dimaksudkan? Santai apa terus boleh ngapain santai bebas itu? Iya. Nah, kalau iya berarti itu melanggar aturan sekolah. Berarti santainya ini ya santai ini ya. Santainya itu santai yang bertujuan. Baik. Wifi di ruang guru. Wifi di semua ruang kelas. Setuju? Saya sudah setuju. Wifi yang mendukung pembelajaran, bukan mendukung untuk main sport. Ya, berarti mendukung yang mendukung KBM. Nah, gitu. Tepat waktu, oke. KBM diikuti dengan baik, oke. Aman, jelas, tidak ada yang kehilangan kecurian. Prestasi di kelas, mengharumkan nama sekolah, pojok literasi. Nah, pojok literasi ini yang sudah ada itu di perpustakaan, kemudian di maging, kemudian nanti kalau kalian mendaki kita usulkan ke kepala sekolah untuk membuat di satu misalnya di gazebo itu nanti kita bisa membuat satu lemari, kemudian itu yang ada meja, nanti siswa bisa membaca buku-buku di situ. Boleh, usulan juga bagus ini ya, kita tampung.
lingkungan ramah 5 hari kerja boleh. 5 hari kerja menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Sekolahnya mampu nggak 5 hari kerja? Kalau nggak mampu ya 6 hari kerja nggak apa-apa. Dan jelas kalau dimampu boleh dilaksanakan. Ruang kelas nyaman ber-AC saya pun setuju. Ini adalah impian kelas 12 TP 3. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, ini sudah sampai ke banyak poin. Impian kelas sudah kalian tuangkan semua di kertas plano ini. Ya, dari impian yang tadi kalian tuliskan, sekarang akan kita samakan. Yang tulisannya itu satu makna atau satu hal yang sama, itu nanti kita jadikan satu. Itu kita tuliskan di kesepakatan kelas. Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Karena tidak mungkin kan impian itu bisa kalian ciptakan kalau tidak ada kesepakatan. Betul? Betul. Ya, jadi kita harus membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ya, bersih. Berarti di sini adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi kalau sudah ada kesepakatan ini, tentunya ketika kelas ada sampah, itu menjadi tugas kewajiban bersama untuk membersihkan. Bukan hanya tugasnya Pak Guru, tetapi semua yang ada di kelas itu yang menempati kelas tersebut. Kemudian kesepakatan yang kedua apa? Kita lihat dari impian kelas. Saling menghormati. Saling menghormati contohnya apa, Mas? Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh saling menghormati. Tidak menghina itu termasuk saling menghormati. Ya, tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak memanggil dengan nama selain nama asli, apalagi memanggil dengan nama orang tuanya. Itu tidak menghormati namanya. Oke ya, nomor 2 saling menghormati. Nomor 3 pembulian. Oke, tidak pembulian masuk di sini nggak? Ya, kalau sudah saling menghormati ya nggak mesti membuli ya. Saling menghormati kok masih membuli. Betul kan? Nah, jadi pembulian sudah masuk di nomor 2 sini. Sukses semua itu adalah impian setelah kalian lulus. Yang nanti akan kita buat di kesepakatan kelas adalah impian yang akan kita ciptakan di kelas. Itu. Nomor 3 berarti apa, Mas? Tepat waktu berarti kata disiplin waktu. Tepat waktu berarti tidak terlambat. Tepat waktu berarti tidak terlambat. Jam 7 ya nggak terlambat, sampai di sekolah jam 7. Kemudian sebelum pembelajaran selesai ya tidak bolos. Pembelajarannya belum selesai tapi sudah pulang lebih dulu. Itu namanya tidak disiplin waktu. Kemudian yang keempat, tidak tidur, tidak main HP. KBM yang berjalan dengan baik itu sebetulnya satu
satu kata yang bisa mewakilkan itu semua. Apa contoh apa Mas? Kalimat apa? Tidak tidur, tidak main HP. Berarti mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan baik. Dengan baik itu ya tidak tidur, tidak main HP, tidak apa lagi? Ya dan lain-lain ya itu yang selain tidur atau main HP, tidak keluyuran, mondar-mandir. Itu kan berarti tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kelima, kalau wifi di ruang kelas itu nanti harapan, ya harapan yang akan kita sampaikan ke kepala sekolah ya. Mudah-mudahan kalau kepala sekolahnya nanti bisa menganggarkan anggaran wifi bisa diwujudkan, ya. Tapi itu bukan kesepakatan kelas, karena ada wifi itu kan bukan kalian yang menentukan. Ditulis di sini ada wifi, ya kan? Ini kan bukan kesepakatan yang kalian buat, tapi harus melibatkan pihak lain, sekolah. Jadi tidak kita tuliskan di sini. Itu nanti kita tuliskan dalam harapan usulan disampaikan ke sekolah. Berikutnya, aman. Aman itu kalimatnya apa? Kalimat kesepakatan kelasnya. Keamanan kelas. Keamanan kelas. Jadi nggak ada yang mencuri ya. Mencuri kok milik temannya sendiri. Berarti kan melanggar kesepakatan kelas, melanggar saling menghormati, melanggar keamanan kelas. Ada lagi 5 hari kerja nanti usulan ke kepala sekolah ya. Lingkungan ramah juga ya. Mengharumkan nama sekolah tadi prestasi. Nah, yang keenam ada prestasi. Berprestasi. Jadi berprestasi itu bisa dalam bentuk nilai pelajaran, bisa berbentuk ketika dalam mengikuti lomba-lomba kejuaraan, baik lomba mata pelajaran ataupun lomba seni, lomba olahraga, dan lomba kompetensi. Ya, itu yang namanya berprestasi itu lebih cakupannya lebih luas. Oke, ada lagi yang perlu dituliskan yang nomor 7? Jarod? Adakah yang belum tertulis? Cukup. Nah, berarti kesepakatan kelas 12 TP3 ada 6 kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti akan kita buat tulisan yang bagus di kertas yang agak besar, kemudian kita tempel di ruangan kelas ini, sehingga setiap hari ketika kalian pembelajaran akan membaca kesepakatan kelas ini. Oh iya, saya mau ledek tahu ya. Itu kan melanggar yang nomor 2 ya. Gak jadilah, gak jadi meledek. Kayak gitu. Oke, saya kira cukup untuk pembuatan kesepakatan kelas 12 TP3. Kesepakatan kelas ini nanti akan kita turunkan lagi menjadi kalimat kebajikan. Kalimat kebajikan itu nanti yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan turunan dari kesepakatan kelas ini. Nah, untuk keyakinan kelas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Adakah pertanyaan? Ada yang keberatan dengan kesepakatan kelas ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada,
cukup, bisa saya tutup, saya akhiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.